Salam sehat, penuh semangat. Mari bersama-sama dengan saya Budi Asti kita mengenal tentang cedera pada kepala. Beberapa cedera pada kepala ada hal yang penting yang kita perlu pahami. Yang pertama, kita melihat apakah cedera pada kepala itu disebabkan dari pukulan atau benturan pada kepala. Pada kondisi cedera pada kepala, kita harus memperhatikan apakah kesadarannya menurun ataukah tingkat kesadarannya masih tetap utuh. Kemudian, asalnya dari mana? Apakah cederanya karena disebabkan oleh benda yang tumpul atau benda yang tajam? Nah, selanjutnya cedera kepala juga kita harus pahami trauma secara mekanisme, apakah dia terjadi secara langsung atau tidak langsung. Adakah gangguan neurologisnya, gangguan fisik, kognitif, psikososial? Nah, gangguan itu bagaimana sifatnya? Apakah temporer, hanya sewaktu-waktu, atau gangguan itu terjadi secara permanen? Beberapa hal lagi yang perlu kita pahami pada cedera kepala adalah tingkatan dari cedera kepala yang dialami. Apakah masuk di kategori cedera kepala ringan, sedang, atau berat? Beberapa kondisi ini pun dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Bisa karena faktor usia, jenis kelamin, lingkungan, dan ras. Mari kita bersama-sama belajar satu persatu. Benturan pada kepala. Nah, cedera pada kepala itu bisa terjadi dengan beberapa kondisi. Yang pertama, orang mengalami benturan pada kepala, kepalanya diam, tetapi ada benda bergerak yang kemudian menekan atau membentur kepala. Akibatnya apa? Kalau kepalanya diam, ada benturan dari benda yang bergerak, akan terjadi deformitas. Yang kedua, rotasi. Yang ketiga, bisa terjadi kompresi, robek pada jaringan, atau terjadi pergeseran. Kita bisa bayangkan, kepalanya diam, tetapi ada benda bergerak yang membentur. Di mana tempatnya, bagaimana kecepatannya, bagaimana kondisinya akan mempengaruhi kejadian deformitas, rotasi, kompresi, robekan atau pergeseran dari kondisi kepala yang mengalami cedera. Selanjutnya, benturan itu bisa terjadi. Kepalanya bergerak tetapi bendanya diam. Nah, kondisi ini bisa saja karena kecelakaan. Nah, apa yang terjadi kalau kepalanya yang bergerak membentur benda yang diam, maka terjadi perlambatan yang tiba-tiba. Kerusakan jaringan terjadi karena adanya perbedaan tekanan. Ini kondisi kalau cedera disebabkan kepala kita yang bergerak menghantam benda yang diam. Nah, ada lagi kondisi benturan pada kepala, di mana kepalanya diam tetapi dibenturkan dengan benda yang bergerak, sehingga kepala menjadi tergencet antara kepala dengan benda yang membentur tadi. Akibatnya tulang kepala bisa retak maupun hancur. Ini adalah beberapa kondisi penyebab cedera pada kepala yang disebabkan dari benturan pada kepala. Bisa kepalanya diam, bendanya yang bergerak kemudian membentur kepala, atau bendanya diam, kepalanya yang membentur benda yang diam. Atau kepalanya diam tetapi dibenturkan dengan benda yang bergerak sehingga dia akan tergencet, akibatnya retak dan hancur. Selanjutnya, kalau kita melihat dari asalnya cedera kepala dari bendanya, apakah benda itu tumpul ataupun benda yang tajam. Benda tumpul bisa terjadi pada kondisi kecelakaan, di mana kecepatan yang sangat tinggi kepala membentur benda tertentu. Bisa kecelakaan di dalam mobil atau kecelakaan dengan naik motor tanpa helm. Atau dengan kecepatannya rendah tetapi orang dipukul. Tiba-tiba orang mengalami dipukul pada daerah kepalanya. Bagaimana kondisi cedera kepala ini akibat dari benda tumpul? Biasanya cedera kepala yang disebabkan oleh benda tumpul bersifat difus atau
kondisinya lukanya menyebar atau meluas. Hal ini berlawanan dengan benda tajam. Contohnya, seseorang yang tertembak atau ditembak dengan peluru atau senjata tajam. Maka cederanya tidak difus atau tidak menyebar, tapi hanya lokal di mana peluru itu masuk atau senjata tajam itu mengenai kepala. Contohnya, atau kondisi akibatnya adalah terjadi kontusio cerebri, hematoma, atau hernia dari otak. Nah, cedera kepala baik dari benda tumpul maupun benda tajam ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kekuatan dari benda tadi yang mengenai kepala. Akselerasi maupun deselerasi, sama kecepatan. Kop atau kontrakop, artinya hanya mengenai satu sisi atau mengenai berlawanan sisi. Lokasinya ada di mana? Apakah di otak besar, otak kecil, atau di batang otak? Terdapat rotasi enggak? Perputaran dari kepala atau otak tersebut, depresi enggak? Ada tekanan enggak? Atau tulang kepala itu fraktur atau hancur atau tidak? Itu akan mempengaruhi dari cedera kepala yang dialami, baik disebabkan oleh benda. Pada kondisi cedera oleh benda tumpul, biasanya terjadi fraktur pada tulang tengkorak dan menyebabkan beberapa arteri di daerah meningen menjadi rusak, mengakibatkan hematoma di daerah epidural. Kondisi ini akan membuat kompresi menekan daerah lubus temporalis. Kompresi pada lubus temporalis akan menyebabkan gangguan pada korteks cerebri, di mana terjadi gangguan farmato-retikulo, terjadi gangguan penurunan kesadaran. Ketika seseorang terkena trauma benda tumpul, dia akan menjadi kehilangan kesadaran. Kemudian faktor yang kedua akan terjadi cedera dan menyebabkan perubahan nutrisi, beberapa mual, muntah akibat dari trauma benda tumpul. Kompresi robust dari temporalis juga akan mempengaruhi di daerah oculometrius, di mana kalau terjadi dilatasi dan torsi akan menyebabkan hematoma dan tekanan intrakranial yang meningkat. Hematom dan tekanan intrakranial yang meningkat ini menyebabkan fiksasi pada pupil. Kita bisa melihat ketika seseorang mengalami cedera pada kepala akan terjadi perubahan pada pupil atau mata. Hematoma dan peningkatan tekanan intrakranial juga akan membuat kompensasi pada gangguan autoregulasi. Akan terjadi iskemi, hipoksia, dan hipoksemia. Akibatnya terjadi penurunan pH, penurunan PO, dan peningkatan PCO, serta perfusi cerebral akan terganggu. Bagaimana kalau traumanya pada benda tajam? Pada benda tajam bisa terjadi ruptur pada vena cerebral atau hematoma subdural. Kondisi pada trauma benda tajam bisa berlangsung dalam 3 tahapan. Ada yang bersifat akut, ada yang bersifat subakut, dan bersifat kronis. Ketika trauma benda tajam bersifat akut, maka terjadi tekanan jaringan pada otaknya meningkat. Akibatnya kesadaran menurun dan ada gangguan pada pupil. Kondisi ini akan berakibat langsung pada herniasi dari batang otak dan terjadi gangguan pernafasan. Sedangkan trauma benda tajam yang bersifat subakut akan mengganggu dari neurologis seseorang. Trauma benda tajam yang bersifat kronis akan mengalami perdarahan atau hematoma yang sangat hebat sehingga terjadi robekan hematinnya meningkat, tekanan intrakraniumnya meningkat, klasifikasi dan osifikasinya meningkat sehingga menyebabkan nyeri kepala. Sedangkan robekan dan hemation yang meningkat itu menyebabkan hemiparesis dan intoleransi dari aktivitas alat-alat gerak dari manusia. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya cedera pada kepala? Yang pertama ada usia. Ketika seorang anak belajar berjalan, dia berisiko mengalami cedera kepala karena dia belum mendapatkan keseimbangannya. Ketika dia mulai sekolah, berjalan kaki, naik sepeda, naik motor, bisa mengalami kecelakaan. Atau ketika sudah dewasa, mereka masuk dalam kondisi alkoholik sehingga bisa mengalami cedera kepala.
Pada lansia, cedera kepala dipengaruhi karena penglihatan yang mulai berkurang dan fungsi tubuh yang mulai berkurang, sehingga keseimbangannya juga akan terjadi gangguan dan mudah terjadi cedera pada kepala. Berdasarkan jenis kelamin, ternyata laki-laki lebih rentan. Kenapa? Karena dari tipe pekerjaan seorang laki-laki dan budaya minum alkohol, hal ini bisa menyebabkan cedera pada kepala. Sementara lingkungan dan ras itu berhubungan dengan budaya setempat. Dan lingkungan yang tidak aman bisa menyebabkan cedera pada kepala. Baiklah, demikian kita sudah belajar tentang cedera kepala. Selamat belajar, terus belajar. Banyak hal yang harus kita gali, banyak hal yang harus kita pelajari agar kita lebih mampu lagi. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat untuk kita.